host yang tidak berjanji di Ki Nusantara TV, yang malam ini ketemu dengan satu tokoh luar biasa yang menjadi salah satu cikal bakal Chandra Mukti berdiri. Hari ini saya ingin kupas tuntas tentang bagaimana sejarah Chandra Mukti terbentuk dan ciri-ciri apa yang menjadikan tanda kalau ini adalah Chandra Mukti. Jangan kemana-mana, langsung kita jemput. Teman-teman Ki Nusantara TV Santero Jagat Raya, mayanya adalah Anda. Di hadapan kita semuanya sudah hadir Mbah Marsono. Beliau asli orang Chandra Mukti. Ya, nopo kabare Mbah hari ini? Pangestunipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aku sebelum nanti kita ngobrol tentang Chandra Mukti, tentang hal ihwale, ya opo bentuk masyarakat di Chandra Mukti ini, saya kepingin Mbak Marsono ini kenalan dulu deh sama teman-teman Ki Nusantara TV Santero Jagat Raya. Mayane mereka semua, Mbah, monggo. Ya, saya yang jelas warga negara Republik Indonesia. Benderanya masih merah putih. Merah putih, Pancasila. Betul. Nah, asli. Kalau ciri khususnya ya nggak ada ya, kayak ginilah saya ini. Ya betul. Opo anane. Opo anane. Kalau saya boleh tanya, Mbah Marsono itu berada di Chandra Mukti yang dulu Chandra Kencana, seingat saya. Itu mulai dari tahun berapa, Mbak? Oh, kalau saya di Chandra Mukti ini tahun 1996. Oh, 96. Berarti ya wis rada suwe banget. Oh iya. Tapi ketika saya pengen ngobrol tentang hal ihwale Chandra Mukti itu terbentuk, dulunya itu masyarakatnya seperti apa, asalnya dari mana? Kalau saya lihat ini kan ada suku mayoritasnya, bukan masalah sukunya yang kita bahas, tapi itu mendominasi. Itu mendominasi. Nah, jadi kemudian saya kepingin jenengan cerita dulu hal ihwal Chandra Kencana itu sebetulnya penduduknya dari mana aja. Kan kalau saya lihat kan mayoritas mereka adalah pendatang. Ya, ya yang jelas begini, daerah di Sumatera ini khususnya ya daerah kita sini itu adalah daerah transmigran, Batalas. Untuk menempati suatu tempat untuk tempo waktu yang lama. Untuk tempo waktu yang lama ini ditandai biasanya dengan sesuatu yang bersifat monumental. Umpamane koyok tugu utawa wit ringin. Gitu. Gitu. Ya, Mbak, ini aku agak penasaran kalau sudah ketika berbicara yang sifatnya monumental, ada fundamental, yang banyak lagi toh, yang menjadi satu ciri sehingga ketika nanti di akhir zaman atau nanti sepanjang waktunya anak putune masih bisa melihat bahwa di situ dulu ada satu karya yang dibuat oleh para leluhurnya. Oh kan, gitu. Iya. Baik teman-teman, jangan kemana-mana. Aku agak curiga kalau beliau sudah bilang begitu. Berarti sebetulnya di Chandra Mukti ini dulu para leluhurnya Chandra Kencana yang kebetulan duduknya di Chandra Mukti itu ada sesuatu yang mereka buat sebagai tanda kalau mereka dulu ada di sini. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Mbak, monggo kita boleh ngopi yuk, Mbak. Santai aja. Ini memang sengaja kopinya keren. Mbak, jadi yang ingin saya tanyakan kembali, saya ingin mengetahui tentang apa yang menjadi ciri atau tanda yang monumental tadi yang jenengan sebutkan sebagai ciri bahwa leluhur kita dulu ada di sini. Ya itu ada memang. Nah, kebetulan di Condro ini pernah dibangun oleh penduduk pendatang ini tadi, para transmigran ini, satu tugu, yaitu Tugu Tani. Itu diwujudkan dalam seorang petani bawa cangkul. Nah, itu diletakkan di tengah-tengah desa. Nah, itu namanya Tugu Tani, Tugu Pacul. Kalau ini kan nanti kita bahas kenapa mereka buat Tugu Tani, kan pasti mereka punya filosofi tersendiri. Leluhur awake dhewe itu kan memang rata-rata itu
mau Jawa, mau Sumatera, mau manapun kan gitu, bangsa Indonesia ini itu memiliki satu nilai-nilai yang memang budaya yang luar biasa. Nah, kemudian gini, itu tepatnya letaknya di mana, Mbak? Ya di pas tengah, kalau di sini di Simpang 3 itu yang dilintasi perlintasan. Ya, perlintasan utama, jalan utama. Iya, jalan utama dulu. Jadi dari Simpang PU sampai ke Pulung, dari Simpang 3 ini sampai ke Mulya Asri. Nah, itu. Jadi pas sentral di situ, gitu ya. Sebenarnya. Pasar juga di situ dulu. Oh, dulu pasar di situ. Iya, pasar dulu, tempel. Oh, namanya pasar tempel. Iya. Jadi pasar tempel itu ya tepatnya di sekitar Tugu Tani itu ya. Yang pertama. Tugu Tani. Oke. Mbah, idenya itu luar biasa memang, Mbah. Ide itu mengabadikan kehadiran penduduk yang mayoritas adalah petani. Dan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Oh iya, gitu. Nah itu, sayangnya beberapa saat karena sesuatu dan hal tiba-tiba lenyap. Itu lenyap di telan bumi? Oh atau? Tidak, diangkat atau dibongkar gitu. Baik, kenapa ini bisa dibongkar atau kenapa ini bisa raib di telan bumi? Teman-teman Kinusantara TV jangan kemana-mana. Kita tunggu jawabannya setelah tamu yang berikut ini. Ya, kembali lagi bersama Kinusantara TV yang sudah mulai ramai di antara jagat raya mayanya adalah Anda. Mbak Marsono ini, beliau adalah seorang pendeta. Kemudian beliau punya basic seniman. Mau model relief, mau lukisan, mau sastra. Saya juga salah satu penggemar karya-karya beliau. Bahkan saya sempat menggelar pameran lukisan dengan beliau. Nanti kita lihat dokumentasinya ya. Pelan-pelan kita akan lihat sama-sama. Tapi kembali, topik yang menarik. Sebetulnya Tugu Tani itu bisa tenggelam, raib, ditelan bumi, atau memang ada program yang lain sehingga itu mau dipugar atau ya nopo, Mbak? Mengapa diangkat? Mungkin mau dibangun yang lain atau dan lain halnya. Tapi ternyata 7 tahun lebih itu sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa itu mau dibangun monumen atau seperti apa. Nah, jadi itu menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Kok ngono kok ini neng ndi ngopo. Nah, itu. Kalau bangunnya dulu itu ya desa yang jelas kan, itu karena program desa dan swadaya masyarakat dengan segenap. Ya itu karena memang itu sifat gotong royong itu ya menonjol sekali di masyarakat Jawa. Oke, ini unik dan luar biasa. Masyarakat kita di Tulungbang Barat ini mayoritas mereka masih seneng gotong royong. Hasil swadaya yang sifatnya monumental ini tadi, yang sampai dengan hari ini keberadaannya kita tidak tahu, ya kan? Seperti apa yang jelas itu raib. Kemudian yang saya ingin tanyakan sama Mbak Marson itu gini, kira-kira dari jenengan ketemu dengan masyarakat begitu banyak, kalau misalnya kita bertanya Tugu Tani itu tidak ada, gitu, kira-kira kesan masyarakat ya nopo itu? Ya. Yang jelas menyesali, itu yang utama. Menyesali kenapa dulu Tugu itu ada? Iya, karena itu ikon ya. Itu seperti tanda alamat gitu loh. Misalnya sekarang kalau orang naik bis ya dari Raja Basa mau ke mau ke misalnya Wayabung ini. Nah itu turun di mana, Mas? Jawabnya ya Tugu Tani, gitu aja. Nah, sekarang turun di mana, Mas? Nah, ini sekarang turun di mana? Ya. Dulu Tugu Tani. Ya, dulu. Sekarang Samsat. Nah, tapi belum banyak tahu, tidak populer. Kan sifatnya itu bangunan baru kan belum itu terkenal lah ya. Nah, karena itu timbul ada gejolak di masyarakat ini yang belum naik ke atas ya. Keinginan untuk membangun kembali. Itu ada sebetulnya. Ada animo untuk melestarikan lagi peninggalan leluhur kita. Itu. Nah, itu ya betul. Sekarang ini
momentumnya yang belum ada. Belum ada. Gitu. Pertanyaannya momentumnya belum ada atau memang belum ada dukungan dari pemerintah setempat atau ya nopo Mbah ini kira-kira? Atau Kalau memang belum sempat disonding ngobrol dengan pemerintah yang sebelumnya? saya dengar, Mm-mm. pemerintah Tio Mm-mm. sudah pernah mengajukan Mm-mm. permohonan, Mm-mm. tapi itu yang saya dengar. Mm-mm. Entah benar entah tidak nggak tahu saya. Ya, betul. Nyatanya sampai sekarang, Mm-mm. kalau Itu. ditinjau dari kos atau biaya itu ya wong nyatane mbiyen yo Yo iso iso, dadi kok kan saiki gitu. ora iso. Itu lho. Itu yang Nyatane dulu iso, sekarang kenapa ndak iso? Nah, ini dia. itu. Ya, sebelum pertanyaan terakhir saya kepingin kembali bertanya sama Mbah Marsono. Ya. Mbah Marsono ini apa ya? Saya yakin beliau tahu tentang bagaimana filosofi Tugu Tani itu, dari bentuknya, dari apa ya namanya Tugu Tani itu, supaya anak cucu yang sekarang yang nggak sempat nikmati Tugu Tani Ya, begitu kerennya ya, gitu waktu ya. itu biar tahu mereka. Dari pertanyaannya dan dari nama Mm-mm. Tugu Tani, Mm-mm. petani itu saka guru. Mm-mm. Nah, saka guru ini yang memang biar tidak ditokohkan, tetap menjadi tokoh dan menjadi hal yang utama. Mm-mm. Jadi petani itu adalah ya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lah dengan kehidupan betul. kehidupan masyarakat di Condro ini. Betul. Karena mayoritas masyarakat petani. Makanya ada Tugu Tani itu dengan simbol petani bawa cangkul itu. Nah, itu sudah menandakan, sudah menjawab semua pertanyaan. Iya, betul. Nah, jadi filosofinya agar supaya sadar bahwa petani inilah yang mengubah, membangun, membentuk, menjadikan. Ya, Nah, betul. Nah, itu. Ya, ini keren teman-teman semuanya. Dan yang pertanyaan terakhir Mbak, sebetulnya saya ingin lebih banyak ngobrol ya kan. Ya. Tapi nanti di episode berikutnya, ketika di sela-sela kelonggaran yang kenangan nanti, saya ingin ngobrol tentang nilai yang terkandung di dalam simbol-simbol yang ada di dalam Tugu Tani. Tapi itu nanti. Tapi ini sebagai mewakili Layar Sangkep secara pribadi maupun mewakili masyarakat yang jenengan emban terkait dengan ketidakberadaan Tugu Tani ini, harapannya itu seperti apa Mbah? Secara pribadi maupun kepada pemerintah. Kalau harapan ya yang jelas karena itu simbol, simbol, ikon untuk daerah, untuk Tio, itu harus dibangun lagi. Lah iya, itu sebenarnya swadaya masyarakat dan desa mampu itu sangat, sangat mampu. Sangat mampu. Ya? Ini bukan kemewahan loh ini. Betul. Ini bukan kemewahan. Ya, ini hanya sekedar tanda yang bersifat abadi. Terus ini kan kebetulan Chandramukti juga sebentar lagi mau melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan kepala Tio. Harapannya terkait dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, dengan calon yang nanti bakal duduk, apa Mbak kira-kira? Ya itu tadi, tetap harapannya ya wujudkan kembali dalam satu hal, satu bidang pengabadian budaya dan identitas desa itu ya satu kok cuman. Tugu Tani itu di Indonesia ini cuma ada 2 loh. Yang pertama? Ya ini satu, yang di Jakarta itu satu. Oh iya benar ya. Oke, jadi intinya bahwa jenengan berharap ke depan siapapun yang jadi Tugu Tani itu bisa dibangun. Oh iya, itu harapan. Harapannya kan seperti itu ya kan, selain juga membangun di lini-lini yang lain. Terima kasih Mbak Marsono, senang sekali saya bisa ngobrol sama jenengan. Tapi saya yakin di episode kedua nanti kita bisa ngobrol lebih panjang, ya kan? Nah, mungkin nanti bisa jadi tentang lukisan beliau, tentang karya beliau yang di Lampung Barat yang kabarnya baru saja
masuk rekor muri, yaitu bagaimana membuat monumen gajah yang tingginya di Indonesia tidak terkalahkan. Nanti kita bahas semuanya, Mbah. Oke. Saya tidak nyangka hari ini ketemu orang luar biasa yang sudah sepuh tapi semangatnya yes. Demikian teman-teman semuanya, Ki Nusantara TV, seantero jagat raya, mayanya adalah Anda semuanya. Saya host yang tidak berzazi. Hari ini mengucapkan terima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya untuk Anda semuanya. Ingat gratis, semoga jadi amal ibadah. Dan thank you yang banyak Mbak Marsono. Ketemu lagi. Goodbye.